Bagi hotel dan restoran, ini kan sudah menjadi fakta ya, bahwa pada saat bulan puasa itu kan mengalami drop omset yang luar biasa ya. Itu baik hotel maupun restoran itu sudah pasti mengalami penurunan. Bahkan kalau kita lihat di hotel-hotel kecil, itu kemarin saya monitor, yang punya kamar 40 atau 50, itu hari-hari pertama itu hanya keisi 2 atau 3 gitu. Nah ini kan sangat menyulitkan ya. Dan demikian juga untuk restoran karena bulan puasa tentu kalau siang juga akan tutup ya gitu ya. Nah oleh karena itu biasanya kita mengharapkan adanya Acara. ya adanya obat sedikit. Stimulus ya Pak ya? Ya enggak, obat sedikit kalau mereka bisa buka puasa pada saat sudah selesai. Katakanlah maghrib itu ya, mereka bisa itu. Itu salah satu ya. Nah, oleh karena itu kalau adanya larangan ini ya tentu menjadi rasa gembira tuh hilang gitu. Tapi kan masyarakat umum boleh Pak? Ya itu dia, makanya oleh karena itu kita juga mengharap agar masyarakat umum jangan sampai terpengaruh ya oleh ini ya. Mudah-mudahan bahwa buka puasa yang dilakukan oleh pemerintah yang itu selama ini hanya di kantor-kantornya gitu, ya toh. Dan kita berharap sekarang kalau di kantor nggak boleh, ya pindah aja ke hotel gitu, ya kan. Pengertiannya mudah-mudahan begitu aja gitu ya, supaya mereka tetap bisa melakukan pembelanjaan, ya menolong hotel dan restoran yang memang pertama karena pandemi juga belum pulih. Yang kedua bulan puasa sudah pasti mengalami drop yang penurunan dari okupansi dan yang lain-lain. Ya, okupansi, semua tamu semuanya turun lah. Itu bukan hanya Jakarta ya, tapi seluruh Indonesia saya kira mengalami hal yang sama. Baik Pak Iwan, jadi kalau dari PHRI sendiri memang menyambutnya ini lebih ke arah disayangkan ya Pak ya, karena kan sebenarnya tadi seperti yang juga Anda sampaikan, dalam segi hospitality dan okupansi ini sebenarnya juga ada penurunan di masa Ramadan dan diharapkan dengan ada buka puasa seperti itu kan juga sebenarnya bisa membantu jalannya operasional hotel. Baik, saya akan balik ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebenarnya kan larangan buka bersama ini memang sanksi dan larangannya itu ditujukan kepada pejabat negara dan ASN. Dari Anda sendiri sepertinya melihat larangan ini tuh seperti apa Pak? Karena kan di satu sisi masyarakat umum masih di-encourage untuk tetap buka bersama. Namun kan tentunya ada sentimen sendiri yang bergulir di masyarakat. Loh kenapa nih ASN dan pejabat tidak boleh? Apakah ini pasca imbas kemarin masalah sedang disoroti? Tadi juga Pak Pramona Anung menyebut seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda Pak? Iya, menurut saya dari aspek kebijakan publik tentu persoalan ini adalah kebijakan yang sebenarnya diskriminatif menurut saya, diskriminatif dan cenderung dipaksakan. Karena apa? Karena kalau ASN itu dilarang, maka yang terjadi adalah ini berpengaruh besar kepada masyarakat gitu loh. Meskipun awalnya itu kebijakan ini kan membingungkan ya, karena awalnya itu hanya untuk para menteri dan pejabat, tetapi dalam diktum surat itu ternyata diperintahkan kepada Mendagri untuk membuat aturan mewajibkan kepada kepala daerah dan jajaran di bawahnya. Nah ini tentu ini menimbulkan satu persoalan di mana kemudian kepala daerah dihadapkan oleh kebingungan. Karena apa? Karena selama ini yang namanya bukber itu tidak semata-mata persoalan silaturahmi, tapi di dalamnya juga ada pertumbuhan ekonomi di mana para pelaku usaha yang di rombongannya Pak Iwan ini kan juga memperoleh keuntungan melalui catering-catering yang ada dan UMKM terutama juga hidup gitu loh. Jadi kalau kemudian kita berpikirnya hanya karena ASN ini lagi disorot, menurut saya itu nggak ada korelasinya Mbak, terlalu dihubung-hubungkan gitu ya. Jadi dalam hal ini persoalan flexing, persoalan hand-down itu adalah satu ini Mbak, disebutnya itu dalam kebijakan itu namanya ya perilaku inilah narsistik personality
disorder namanya itu. Jadi satu penyimpangan narsistik saja, tapi bahwa itu kemudian membawa kepada apa namanya, entah itu suaminya, entah itu istrinya yang kebetulan jadi ASN, ini memang membuka apa kotak Pandora terhadap pelaku-pelaku koruptif. Tetapi kemudian dengan cara mengeluarkan kebijakan yang menurut saya tidak populis ini dan cenderung ditafsirkan beragam karena kebijakan ini tidak ini Mbak, tidak partisipatif juga gitu. Ketika merumuskannya itu tidak melibatkan pihak termasuk PHRI, kemudian BP Muhammadiyah ataupun NU juga di dalamnya misalnya juga ada daerah juga nggak dilibatkan sehingga yang terjadi memang kebijakan ini menjadi pro kontra gitu dan tidak efektif juga yang kita lihat sekarang juga kemarin ada menteri juga yang melakukan buber Mbak di acara Nasdem itu. Jadi ini kan juga menunjukkan apakah ada sanksi juga nggak ada sanksinya gitu. Seperti itu Mbak.